Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya batang anggur banyak sekali ya. Karena kemarin lalu saya melakukan pemangkasan total, hampir semua ya, pemangkasan ekstrim. Karena saya ingin melakukan pembaruan perambatan atau perubahan area perambatan dari pohon anggur saya yang sebelumnya ada kesalahan karena arahnya di bawah genteng. Jadi ketika hujan tuh air hujan langsung turun mengenai pohon anggur saya, dan seringkali pohon anggur saya itu sebagian mati karena terkena air hujan secara langsung terus menerus karena pohon anggur saya tanpa naungan. Dan ini karena terlalu banyak dibuang sayang, ditanam juga kebanyakan, tapi rencana sih beberapa akan saya kasih teman dan beberapa akan saya tanam sendiri. Namun untuk pertama kali saya akan melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan karena banyak sekali seperti ini. Saya tidak mungkin langsung menanamnya sekaligus. Tentu saja saya menanamnya dengan cara bertahap, dan untuk menyimpan agar tidak kering dahannya, rantingnya ini, batangnya, saya akan melakukan cara penyimpanan batang anggur agar bisa digunakan di lain waktu agar awet. Caranya seperti apa? Langsung saja. Ini saya akan mencucinya dulu. Saya akan merendamnya karena nanti rencana akan saya simpan dalam jangka panjang. Untuk pencucian atau perendaman di awal saya menggunakan bantuan dari fungisida. Namun saran saya gunakanlah fungisida nabati ya. Kalau yang saya gunakan ini adalah fungisida antrakol yang saya bubukkan, campuran ke dalam larutan, ke dalam air maksud saya. Dan air yang saya gunakan juga air hujan karena kebetulan di tempat saya juga sedang musim hujan, jadi mudah mendapatkan air hujan. Lakukan perendaman sekitar 15 hingga 20 menit. Rendam semua batang anggur sebelum kita melakukan penyimpanan. Tujuan dari perendaman ini tentu saja untuk menghilangkan hama penyakit yang mungkin saja masih menempel di batang pohon anggur ini, terutama batang pohon anggur yang sudah besar ya, karena kita juga tidak tahu hama penyakit apa yang masih ada di celah-celah dalam batang pohon anggur ini, nanti malah bisa merusak dari batang anggur yang kita simpan. Setelah 15 atau 20 menit kita merendamnya, kemudian kita mulai menyikat. Yang saya khususkan adalah batang-batang besar seperti ini, karena batang besar anggur itu dia retak atau seperti pecah-pecah karena dia melakukan pembesaran batang, sehingga di dalam celah-celah ini terkadang masih terdapat jamur atau hama penyakit yang masih menempel di dalamnya. Jadi kita perlu melakukan perendaman dengan menggunakan bantuan obat anti jamur atau fungisida. Yang saya gunakan adalah antrakol dengan takaran sekitar 1 sendok tadi, 1 sendok makan. Saya larutkan ke dalam 1 ember air seperti ini. Kemudian pembersihannya ya seperti biasa, kita sikat ke dalam celah-celah yang besar, karena di situ terkadang juga ada kutu yang masih menempel di dalam. Dan untuk batang-batang yang masih kecil saya rasa tidak perlu melakukan penyikatan, cukup melakukan perendaman saja. Setelah proses perendaman selesai dan penyikatan selesai, di video ini saya menggunakan 2 metode cara penyimpanan batang anggur. Metode pertama, saya menggunakan cara perendaman batang anggur dengan air. Siapkan wadah, sesuaikan dengan ketinggian batang anggur. Kalau untuk ini saya hanya sekedar sampel ya, karena ketinggian batang anggur saya belum saya sesuaikan, jadi masih agak panjang dan saya agak kesulitan mencari wadahnya. Jadi adanya wadah seperti ini ya saya gunakan seperti ini. Intinya ini hanya sampel, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Perendaman batang anggur saya rendam di bawah permukaan mata tunas seperti ini. Nah, airnya tidak sampai menenggelamkan mata tunas. Jadi semua batang saya potong di bawah mata tunas, kemudian saya celupkan seperti ini. Ini air sekitar
sekitar segini, sekitar 1 cm di bawah mata tunas, agar minimal ada penyerapan air dari bawah ke atas, tapi tidak sampai menenggelamkan mata tunas. Ini setelah semua batang dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, kemudian simpanlah wadah itu di tempat yang lembab atau minimal tidak terkena matahari langsung, dan kalau bisa atapnya ditutup dengan plastik atau sesuatu, yang penting dia tertutup. Dan perhatikan juga selang 2 atau 3 hari ganti air agar tidak keruh, karena kalau airnya keruh itu bisa menjadi sumber penyakit atau hama untuk batang. Selanjutnya, metode kedua, saya menggunakan plastik wrapping atau bisa juga menggunakan plastik PE yang biasa untuk okulasi seperti ini. Kalau batangnya sedikit ya gunakan plastik PE seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan dari batang ini dan mengurangi penguapan air yang berlebihan dari batang ini sehingga tidak kering. Kalau batang ini kering dalam proses penyimpanan, itu dapat merusak dari calon batang yang akan kita tumbuhkan nanti, dan itu tidak bisa digunakan dalam proses penyemaian. Seperti ini. Jika jumlah tangkai yang ingin disimpan atau batang yang disimpan dalam jumlah banyak, kita juga bisa melakukannya seperti ini. Jika jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan plastik ukuran ini, ukuran berapa ya, 1 kilo atau 2 kilo, pokoknya ukuran plastik yang besar ya. Plastik es batu juga bisa, sesuaikan dengan tinggian atau panjangnya dari batang itu, kemudian kita ikat seperti ini. Oke, setelah semua dibungkus plastik seperti ini, kita bisa menyimpannya ke dalam kulkas. Ingat, kulkas tempat penyimpanan itu yang paling bawah, jangan di freezer. Kalau di freezer nanti kalau dia akan membeku, sedangkan pembekuan itu nanti bisa menyebabkan over dari cairan di dalam batang ini, nanti dia akan membusuk. Jadi kita simpan di bawah sini. Cara atau metode kedua ini, jika kalian ingin menggunakan kulkas atau lemari es sebagai tempat penyimpanan batang anggur. Namun, jika kalian tidak ingin menggunakan kulkas sebagai tempat penyimpanan batang anggur, kalian bisa menggunakan cara yang pertama seperti yang saya lakukan tadi, yaitu dengan cara menggunakan wadah seperti ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan di video ini, saya mohon maaf. Jika ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komen, saya tunggu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.